Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukmawati Irawan dengan NIM 612012300235, kelas RA6 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Semoga dengan dibuatnya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dan teori dasar koperasi. Nah, koperasi itu apa sih? Jadi, koperasi itu kayak sekelompok orang yang bekerja sama untuk membantu anggota-anggotanya, misalnya supaya bisa beli barang lebih murah atau pinjam uang dengan gampang. Baik, selanjutnya ada teori dasar koperasi. Nah, teori dasar koperasi ini berpegang pada prinsip kebersamaan dan gotong royong. Nah, ada beberapa prinsip utama koperasi, yaitu yang pertama, keanggotaannya itu sukarela dan terbuka. Jadi, siapa aja boleh jadi anggota asalkan setuju dengan aturan koperasi. Selanjutnya ada pengelolaan demokratis. Nah, jadi setiap anggota itu punya hak suara yang sama. Jadi enggak ngelihat dari berapa besar modalnya. Selanjutnya ada pembagian hasil adil. Nah, jadi keuntungan koperasi ini dibagi rata sesuai dengan jasa atau partisipasi anggota, bukan berdasarkan besarnya modal. Selanjutnya ada kemandirian. Nah, jadi koperasi ini berdiri sendiri, tidak bergantung pada pihak luar. Baik, selanjutnya ada aspek sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Nah, koperasi di Indonesia ini mulai dikenal sekitar tahun 1895 sampai 1896. Ketika Patih R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto membuat koperasi simpan pinjam untuk membantu pegawai negeri yang lagi kesulitan pada saat itu, karena harus minjem ke rentenir. Jadi ide ini sebenarnya terinspirasi dari cara koperasi kredit di Jerman. Nah, setelah itu organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam juga mulai mengembangkan koperasi supaya ekonomi rakyat pribumi ini bisa lebih baik gitu di awal abad ke-20. Koperasi ini makin berkembang dan mendapat dukungan resmi lewat Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang berbunyi bahwa koperasi itu bagian penting dari ekonomi nasional dengan prinsip kekeluargaan. Nah, pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya diadakan Kongres Koperasi pertama yang akhirnya menetapkan tanggal itu sebagai Hari Koperasi Indonesia. Jadi intinya koperasi di Indonesia itu lahir awalnya itu dari kebutuhan untuk membantu masyarakat supaya tidak terjebak utang ke rentenir. Nah, lalu terus berkembang jadi gerakan ekonomi rakyat yang penting sampai sekarang. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai konsep pola manajemen dan koperasi. Nah, jadi pola manajemen koperasi itu yaitu cara mengatur dan menjalankan koperasi supaya bisa membantu anggota dengan baik. Biasanya anggota koperasi ini biasanya tuh anggota koperasi gitu yang punya suara buat mengambil keputusan bareng-bareng. Terus ada pengurus yang dipilih buat mengurus kegiatan sehari-hari kayak ngatur uang, beli barang atau layanan. Jadi intinya tuh koperasi ini dikelola secara demokratis. Artinya semua orang itu punya hak gitu dan ikut tentuin arah koperasi, bukan cuma pengurusnya doang. Jadi kerjanya ini bareng-bareng supaya koperasi ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat semua anggota. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan, fungsi, dan permodalan dalam koperasi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya. Jadi, koperasi itu usaha bersama yang modalnya dari anggota. Tujuannya itu untuk membantu ekonomi anggota dan masyarakat dengan fungsi utama mengembangkan potensi dan memperkuat ekonomi. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu mengenai perangkat organisasi dan koperasi. Nah, perangkat organisasi dan koperasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu rapat anggota. Nah, rapat anggota adalah kumpulan semua anggota untuk membahas hal penting seperti memilih pengurus, menyetujui laporan keuangan, dan menentukan kebijakan koperasi. Yang kedua ada pengurus. Nah, pengurus ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh anggota untuk mengurus koperasi sehari-hari. Yang ketiga ada pengawas. Nah, pengawas ini adalah orang-orang untuk memantau dan memastikan pengurus menjalankan tugasnya.